Hai John, kembali lagi bersama Gang Serong di sini. Ulasan film kali ini bakal menjadi ulasan film pertama Gang Serong di tahun 2021 ini, John. Kali ini kita akan bahas film yang masih hangat dibahas oleh netizen, John. Film ini merupakan Wonder Woman 1984 yang dirilis pada 16 Desember tahun 2020. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share ke gebetanmu yang suka nonton film, John. Film ini disutradarai oleh Patty Jenkins dan menghabiskan anggaran setidaknya 200 juta US dollar, John. Dari Amerika dan Kanada saja, film ini menghasilkan 16,7 juta US dollar atau setara dengan 2,3 triliun. Langsung saja kita masuk dalam alur film. Film ini dibintangi oleh aktris cantik Gal Gadot. Diceritakan dalam film Wonder Woman 1984 ini, Diana Prince atau Wonder Woman akan dihadapkan dengan dua musuh barunya, yaitu Cheetah dan Max Lord. Di awal film, kita akan melihat seorang anak kecil sedang berlarian di bawah rindangnya pohon dan melewati air terjun yang indah. Kemudian dilanjutkan dengan tampilan arena dengan mayoritas orang di sekitar tersebut adalah perempuan. Terlihat jika mereka sedang dalam sebuah pertandingan, John. Selain itu, ada seorang anak kecil yang begitu dominan dalam awal film ini. Namun, karena ia terjatuh dan mengambil jalan pintas, dirinya diberhentikan saat mendekati garis finish dan membuatnya gagal dalam kompetisi tersebut, John. Scene berganti dari awalnya menunjukkan suasana klasik menjadi modern. Terlihat suasana perkotaan dan terdapat sebuah mobil yang sedang gaspol, John. Saat itu ada seorang nini-nini yang sedang olahraga dan hampir saja tertabrak oleh mobil ngebut itu, John. Tiba-tiba ada kaki yang menahan lajunya mobil itu dan membuat mobil itu berputar bagai baling-baling Doraemon, John. Scene berganti saat anak-anak sedang maling kacamata. Saat ketahuan, mereka berlari, kemudian menabrak seseorang yang sedang priwet dan membuat si perempuan terjatuh. Namun terlihat ada juluran tali yang menolong perempuan tersebut, John. Sampai scene ini sudah sedikit terlihat siapa yang menolong perempuan ini dan ini tadi, John. Lanjut, John. Suasana menggambarkan seorang aki-aki dan kawan-kawannya sedang menjarah di sebuah toko emas. Saat selesai menjarah, tak sengaja si gendut menjatuhkan pistol dan membuat seorang emak-emak teriak, John. Spontan, seisi mall langsung heboh. Karena tertekan, si gendut justru berusaha mengancam dengan membahayakan nyawa seorang anak kecil. Dan tiba-tiba, si seksi Wonder Woman datang untuk menyelamatkan anak kecil itu, John. Tentu saja dengan mudah penjahat tadi dilumpuhkan oleh si Wonder Woman, John. Scene berganti di suasana kantor dan ada seorang wanita, Barbara Minerva, yang sedang berjalan. Dirinya menenteng sebuah tas dan tak sengaja berkas yang ada di dalamnya terjatuh, John. Dan datanglah si woman, Diana Prince, yang berprofesi sebagai antropologi budaya dan arkeologi. Suasana berganti saat Diana dan Minerva sedang nongkrong, John. Tampak jika mereka begitu asik berbincang. Saat Minerva sedang berjalan pulang, tiba-tiba ada seorang laki-laki mencoba mengganggunya. Tepat saat itu Diana datang. Scene berganti saat Minerva kembali melihat batu klasik dan bercerita jika dirinya ingin menjadi seperti Diana. Minerva nampak begitu terpukau oleh Diana, John. Malam pun berlalu. Minerva kesiangan dan terlihat ada yang aneh dengan dirinya. Bahkan saat dirinya keluar dari ruangan itu, beberapa orang terlihat terpukau olehnya. Minerva dipertemukan dengan seorang laki-laki, yaitu Lord. Lord terlihat begitu bergairah dengan batu klasik yang dilihatnya. Scene berganti saat Diana sedang mencari batu klasik tadi, John, dan sudah tidak ada di kotak penyimpanan, yang ada hanya kwitansi yang bertuliskan Max Lord. Scene berganti menggambarkan suasana pesta dan Diana tampil begitu sangat John. Di pesta itu pun terlihat ada Minerva yang juga terlihat menawan. Minerva bertemu Lord dan Lord mengajak Minerva ke kantornya. Ini menceritakan saat Diana mencari batu klasik yang hilang tadi, John. Jadi batu itu dicuri oleh Lord. Begini ceritanya. Saat mereka sedang asik di atas meja, tangan Lord menggapai batu itu, John, dan tanpa disadari Minerva, batu itu sudah berada di tangan Lord. Scene berganti menggambarkan suasana party, John. Saat itu Diana sedang mencari Lord dan Minerva. Diana dipertemukan dengan Steve, lelakinya yang sebelumnya pernah diceritakan ke Minerva jika Steve telah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Seketika kerinduan antara keduanya begitu terlihat saat itu, John. Scene berlanjut saat Diana dan Steve sedang berjalan berdua setelah pesta. Beberapa saat kemudian, kita dibawa di mana saat Lord melakukan ritual ke batu yang didapatnya. Seketika batu itu menjadi pasir dan memberikan efek tersendiri terhadap Lord. Di scene selanjutnya, Lord akan dapat mengendalikan semua pikiran orang yang dikehendakinya.
Kekuatan aneh inilah yang menjadi awal mula kerusakan yang nanti akan ditimbulkan oleh Lord. Bahkan tanpa sadar, Minerva pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat dirinya terbangun dari tidur dan membuka lemari es, justru pintu lemari es tersebut dengan mudah tercabut. Kok gak tumbang itu lemari es ya, Jan? Engsel bekas mungkin. Oke, lanjut. Minerva sedang nge-gym. Ia pun mencoba mengangkat beberapa beban yang ada di gym tersebut. Dengan mudah dirinya dapat mengangkat semua itu, John. Scene berganti menggambarkan bagaimana kekuatan Lord. Korban pertama Lord telah terpengaruh. Lord akan selalu mengucapkan jika dirinya akan mengabulkan permintaan orang yang dikehendakinya, John. Suasana berganti saat Diana mengajak Steve untuk berkeliling dan melihat hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Jiwa pilot Steve tergugah saat melihat pesawat. Diana mengajak Steve untuk melihat sebuah pesawat yang justru Diana akhirnya mengajak Steve untuk mencoba menaiki sebuah pesawat tanpa izin. Diana mengajak Steve untuk membajak pesawat tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut karena sebelumnya Diana mengetahui jika Lord telah pergi ke Kairo untuk menemui seorang raja. Di sisi lain, Lord telah ke Kairo dan menemui seorang raja untuk mempengaruhinya. Dengan imbalan akan mengabulkan semua permintaannya. Akan tetapi, Lord juga meminta agar minyak yang dikelolanya untuk diserahkan kepada Lord. Diana dan Steve telah sampai dan tanpa disengaja bertemu dengan kelompok Lord. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengejar. Tentu bukan hal mudah dengan berbagai perlawanan selama pengejaran. Si seksi ini pun langsung berubah menjadi superhero dalam seketika. Dengan kekuatan supernya, Diana dapat dengan mudah menghentikan laju beberapa kendaraan. Di waktu bersamaan, ada dua orang anak kecil sedang bermain di tengah jalan, hingga membuat Diana memilih untuk menyelamatkan kedua bocah itu, John. Hal tersebut mengakibatkan Lord dapat kabur dengan mudah. Sementara itu, Lord telah menimbulkan kekacauan dengan akuisisi beberapa minyak bumi yang dimiliki berbagai negara. Diana yang masih bingung soal batu itu, ia terus menggalinya bersama Minerva. Diketahui jika batu itu merupakan gambaran dari dewa yang memiliki sifat buruk, yaitu dewa kebohongan, John. Sedangkan orang yang telah terpengaruh oleh Lord sudah banyak, John. PR dari Steve dan Diana adalah menghentikan semua itu. Karena jika terus terjadi, perang saudara dan adu domba akan tidak terkendali. Lord memiliki seorang anak yang terlihat tak mirip dengannya sebenarnya. Tapi bukan itu poinnya, John. Lord begitu menyayangi anaknya. Ia selalu ingin terlihat menjadi seorang ayah yang sangat hebat di hadapan sang anak. Namun, sang anak sebenarnya tidaklah memiliki keinginan yang aneh, John. Dia hanya ingin ayahnya selalu bersamanya. Lanjut, John. Diana menunjukkan pendahulunya ke Steve, yaitu Asteria, yang merupakan pahlawan bagi kerajaan Diana. Dan Diana merupakan orang yang terpilih sebagai pengganti Asteria pada saat ini, sehingga ia memiliki pakaian dengan bahan emas lengkap dengan sayapnya. Dan itulah cerita masa kecil Wonder Woman hingga dirinya terpilih sebagai pahlawan wanita. Lanjut, cerita ini masih panjang, John. Suasana berlanjut saat Lord menemui seorang presiden. Kedatangan Lord sudah barang tentu jika dirinya ingin mempengaruhi presiden itu. Presiden itu pun menginginkan senjata nuklir yang belum dimiliki oleh negara lain. Hingga akhirnya Lord memiliki akses ke semua fasilitas yang dimiliki oleh sang presiden. Namun saat Lord keluar, ternyata Diana dan Steve sudah berada di luar. Perkelahian antara mereka pun terjadi. Tiba-tiba, Minerva datang dan membela Lord. Dapat diprediksi sejak awal film jika Minerva sering merasa iri dengan kekuatan yang dimiliki oleh Diana. Saat itu Lord pun lolos dengan fasilitas helikopter yang diberikan oleh sang presiden. Sedangkan di tempat lain, kekacauan telah terjadi akibat ulah yang ditimbulkan oleh Lord. Suasana berganti saat Lord sampai di pusat stasiun siaran dan dirinya melakukan live di televisi. Lord mengatakan kepada penduduk dunia apapun yang diinginkan akan dikabulkan olehnya. Diana yang mengetahui hal tersebut langsung menuju ke stasiun siaran tersebut, lengkap dengan atribut emasnya, John. Di sisi lain, Minerva telah berubah menjadi siluman, John, dan memiliki kekuatan super. Setelah melalui perkelahian, akhirnya Diana dapat mengalahkan Minerva. Saat Diana masuk ke tempat Lord, keadaan telah menjadi kacau, dan Lord telah semakin kuat. Karena setiap dirinya mengabulkan keinginan orang lain, dirinya akan mengambil kesehatan orang tersebut. Diana yang kelelahan tak mampu lagi melawan Lord. Diana hanya mengingatkan mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh Lord. Saat itu Lord perlahan tersadar dan teringat sang anak yang disayanginya, John. Alistair, anak Lord, terlihat kebingungan saat mencari ayahnya. Saat itu pula Lord dengan tegas jika dirinya meninggalkan keinginannya dan diikuti oleh semua orang yang telah memiliki permintaan darinya.
Kondisi bumi perlahan membaik, seperti sedia kala, begitu pula dengan Minerva. Cerita ini happy ending, John. Di akhir film diperlihatkan sosok Asteria yang telah menjadi tante-tante, John. Mungkin akan ada superhero baru nih, ditunggu saja ya. Jadi, tetaplah pada pendirianmu yang telah Tuhan berikan. Syukuri, nikmati, dan kerjakan. Kelak keinginanmu akan terkabulkan dengan cara yang Tuhan telah berikan. Jangan lupa komen, share, dan subscribe ya, John. Sampai bertemu di ulasan selanjutnya.